Selamat datang kembali pecinta channel Maruseno. 67 tahun silam, di Indonesia pernah ada cerita dusun yang hilang karena bencana longsor. Namun ada yang aneh dan misterius karena bencana longsor yang menimpa dusun ini tidak seperti longsor pada umumnya. Dusun bernama Legetang yang berlokasi di Kabupaten Banjarnegara disebut-sebut tertimpa bukit. Hah? Masa sih? Jadi begini ceritanya. Dusun Legetang, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah dusun yang terletak di lembah sekitar Gunung Pengamun-amun di dataran tinggi Dieng. Mayoritas warga dusun Legetang memiliki mata pencarian sebagai petani. Dusun ini dikenal memiliki hasil pertanian berkualitas tinggi. Alhasil, kondisi ekonomi warganya sangat baik. Menurut cerita lisan, penataan desanya pun sudah baik. Sudah ada infrastruktur jalan sampai sudah memiliki tempat pemakaman umum sendiri. Dari melimpahnya hasil alam pertanian dan warganya memiliki kondisi ekonomi yang baik, ada satu cerita yang menyebut warga dusun Legetang dekat dengan hal-hal yang melanggar norma dan agama. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, warga dusun Legetang ini seringkali mengadakan pesta tujuannya untuk mengucapkan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Seperti masyarakat Indonesia pada umumnya yang memiliki mata pencarian dengan mengandalkan alam, biasanya rutin mengadakan upacara untuk mengucapkan rasa syukur kepada alam dan Sang Pencipta. Namun berbeda halnya dengan warga Legetang. Upacara yang seharusnya dilakukan sebagai wujud rasa syukur justru dijadikan ajang bermaksiat dan berpesta pora dengan mendatangkan penari-penari. Namun bukan penari Jawa yang santun dan lemah gemulai yang mereka undang, melainkan penari-penari yang menari dengan erotis dan sensual. Sambil berpesta pora, mereka melakukan maksiat seperti berjudi hingga perzinahan. Mirisnya, konon kabarnya perzinahan ini tidak hanya dilakukan oleh lawan jenis saja, namun mereka melakukannya juga dengan yang sejenis, seperti wanita dengan wanita, pria dengan pria, bahkan ibu dengan anaknya. Kisah misteri dukun Legetang yang tertimpa bukit ini kemudian dikait-kaitkan mirip dengan azab Tuhan seperti halnya kota Sodom dan Gomorrah di lembah Sungai Yordan. Pada suatu malam, yaitu pada tanggal 16 April 1955, warga dusun Legetang yang dikenal sangat menyukai pesta dan senang melakukan perbuatan maksiat itu kembali mengadakan pesta pora. Malam itu kegiatan pesta diiringi oleh hujan yang sangat deras, seolah-olah alam sudah terlebih dahulu memberikan peringatan sebelum menjatuhi hukumannya. Namun warga tidak menghiraukannya. Mereka larut dalam kegembiraan dan perbuatan maksiat. Hingga akhirnya hujan pun reda bersamaan dengan bencana longsor yang terjadi hingga mengubur dusun Legetang beserta warga yang tinggal di sana, dan bencana itu terjadi hingga dini hari 17 April 1955. Dusun Legetang itu lenyap dalam satu malam saja. Lalu anehnya di mana ya? Bukankah itu hanya longsor seperti bencana alam pada umumnya? Setelah ini akan dijelaskan letak keanehannya yang membuat banyak warga sekitar terperangah hingga muncullah pendapat kalau desa Legetang terkena azab Tuhan akibat dari perbuatannya yang sudah melampaui batas. Kejadian menjadi sangat aneh dan misterius karena longsor yang menimbun dusun Legetang secara logika hampir tidak mungkin terjadi.
Dusun Legetang memang terletak di posisi lembah Gunung Pengamun-Amun. Namun di antara gunung dan dusun terdapat sungai dan jurang yang tidak terkena efek longsor. Logikanya, bila terjadi longsor pada Gunung Pengamun-Amun, maka tanah longsorannya akan jatuh ke sungai dan jurang terlebih dahulu. Sulit dicerna dengan akal bila kemudian tanah longsor itu melompati sungai dan jurang lalu terbang menimpa Dusun Legetang. Menurut Thoyib, salah satu saksi hidup yang pernah memberikan keterangan, longsoran Gunung Pengamun-Amun seolah-olah melompati sungai dan jurang kemudian menimpa Dusun Legetang. Dan dusun yang terletak di posisi lembah itu tidak hanya rata, namun membentuk gundukan bukit yang baru. Diungkapkan oleh Thoyib, pada waktu kejadian dia masih berusia 11 tahun. Pagi hari setelah kejadian, warga dusun sekitar Legetang geger karena Gunung Pengamun-Amun seolah-olah terbelah dan belahannya menimbun Dusun Legetang. Dan kalau kita perhatikan sekarang ini, Gunung Pengamun-Amun itu seperti terpotong ujungnya atau puncaknya, dan seolah-olah puncaknya itu terbang berpindah menimpa Dusun Legetang, hingga desa Legetang yang dulunya berada di lembah menjadi sebuah bukit mirip dengan puncak Gunung Pengamun-Amun yang hilang atau longsor itu. Dan masih menurut cerita Thoyib, ada 2 korban selamat dalam bencana tersebut. Mereka adalah Mbok Rana dan Parmi, 2 istri kepala dusun Legetang. Mereka selamat dari kejadian itu dikarenakan malam itu mereka sedang pergi keluar dari dusun dan menginap di dusun lain. Keduanya sekarang sudah meninggal. Warga Dusun Legetang masih terkubur di sana bersama dengan rumahnya. Karena keterbatasan alat, upaya pencarian korban hanya dilakukan di titik yang diduga merupakan lokasi rumah petinggi Dusun Legetang. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pun membuat monumen untuk mengenang kejadian naas itu. Sebuah dusun yang lenyap dalam semalam. Monumen yang dibangun berupa tugu beton setinggi sekitar 10 meter dan terdapat prasasti dari besi yang mencatat waktu dan jumlah korban tewas dalam bencana tersebut. Dalam prasasti itu tertulis korban dari warga Dusun Legetang ada 332 dan 19 orang dari luar dusun yang disebut sebagai tamu. Dari ratusan korban diceritakan hanya ada 20 jasad yang berhasil ditemukan. Nah, sampai sini dulu kisah dari dusun yang lenyap dalam semalam, Dusun Legetang. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sampai saat ini dusun yang sudah tertimpa puncak Gunung Pengamun-Amun itu beserta sungai dan jurangnya masih dapat kita saksikan. Sekarang ini tempat itu dijadikan lahan pertanian kentang dan kubis. Meski kejadian tersebut masih menyimpan banyak misteri, apakah mungkin puncak Gunung Pengamun-Amun itu benar-benar terbang dan menimbun Dusun Legetang? Atau memang kejadian itu adalah murni bencana alam? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada dari penonton channel Umaruseno yang berasal dari Dieng atau Wonosobo atau Banjarnegara yang bisa berbagi cerita ataupun menambahkan cerita. Terima kasih sudah mengklik video ini dan mohon bantu Umaruseno agar bertambah semangat dalam membuat konten dengan cara subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umaruseno menayangkan video terbaru. Sampai jumpa lagi di video Umaruseno berikutnya.